Jadi anak itu bertengkar pada awalnya karena tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan saudaranya. Pada awalnya demikian. Karena itu kitalah yang perlu mendampingi mereka. Kita pula yang perlu mengajari mereka untuk mendudukkan masalah dengan benar. Misalnya anak ribut, kita tanya, kalian ada masalah apa? Itu mainanku diambil. Nah, kita tanya, kita kemudian tanya secara proporsional dan adil. Betul, kamu mengambil mainannya? Enggak, aku udah pinjam kok. Gimana ini? Ini tadi katanya sudah pinjam. Yang benar mana? Ini ngambil tanpa izin atau sudah pinjam? Itu ngambil, nggak pinjam tadi. Coba. Lalu kita nanya satu persatu. Kamu tadi pinjam, pinjamnya kepada siapa? Ya kepada adik. Adiknya bilang, enggak. Sebentar ya, coba. Nanti masing-masing akan memiliki waktu yang sama. Oh, kamu pinjam sama adik. Iya. Ketika kamu pinjam, kamu bilang gimana? Kamu bilangnya saat kapan? Ya tadi, ketika dia lagi asik main. Terus pada saat kamu bilang pinjam, adikmu jawabannya apa? Ya dia diam aja, dia lagi asik main. Oh gitu, jadi belum ada izin, belum. Jadi kalau begitu sudah diizinkan belum? Belum. Nah, dari sini kita tanya, kamu tadi pas kakakmu bilang gitu, kamu tahu enggak? Tahu. Oh kamu tahu, terus nggak kamu jawab? Kenapa nggak kamu jawab? Nah, jadi walaupun tadi dalam kasus ini kakaknya salah, bukan juga untuk menyalahkan dua-duanya, tetapi mendudukkan masalah. Sehingga masing-masing kita dapat berikan pemahaman, pengetahuan mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan. Terus tadi adikmu belum jawab, kok kamu bisa menyimpulkan adikmu mengizinkan, kenapa? Ya soalnya kan dia biasanya gitu, dia itu kalau misalnya aku pinjem sama dia, terus dia diem aja, aku tanya lagi, terus dia bilangnya, kenapa kamu ambil? Karena aku nggak ngelarang. Nah, jadi gimana? Nah di sini kita mendudukkan masalah, kita membantu anak memahami peta masalah, sehingga dengan itu masing-masing bisa merasakan ketenangan dan masing-masing bisa saling berbenah. Kita pandu mereka, bukan mengatakan, sudah kalau begitu kembalikan daripada ribut, udah. Apalagi kadang kalau yang mengambil mainan itu adiknya, udah nggak usah nangis, nanti bapak beliin. Nah, ini bukanlah cara menyelesaikan masalah. Bahkan ini yang akhirnya dapat menjadi modus. Sehingga ketika mau meminta sesuatu biar cepat dituruti, cari gara-gara. Nah, siapa yang mengajari? Orang tuanya juga, bapaknya juga, emaknya juga, gitu ya. Apakah cukup kita melerai anak? Tidak. Melerai itu satu hal. Melerai itu permulaan. Kemudian pada saat melerai bukan cuma menyuruh anak berhenti bertengkar, melainkan juga kita mengajak anak untuk memahami masalah. Tetapi itu saja tidak cukup. Berikutnya kita perlu melakukan refleksi, mengajak anak melakukan refleksi. Ini bukan semacam pijat refleksi itu ya, melainkan mengambil pelajaran. Mengungkit-ungkit yang sudah terjadi memang tidak baik. Begitu pula kalau kita sibuk berandai-andai, coba nak, kalau kamu tadi nggak bertengkar, coba. Atau coba tadi itu itu juga tidak baik. Karena kata seandainya untuk sesuatu yang terjadi itu merupakan pintu perbuatan syaitan. Akan tetapi mengambil pelajaran dari yang sudah berlalu, misalnya tadi ketika kalian ribut itu, atau kita bisa menanyai mereka berdua pada saat sudah santai, pada saat sudah nyaman, kita berbincang-bincang, ngobrol asik begitu, itu kita bisa melakukan refleksi. Refleksi itu bisa kita lakukan kalau anak sudah cooling down. Baik baru cooling down tapi memang sudah kita lihat sudah nyaman, sudah bisa diajak bercanda, ataukah sudah berlalu mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, tetapi anak masih memiliki ingatan yang sangat baik terhadap peristiwa itu. Jadi refleksi ini perlu kita lakukan, tapi juga jangan tergesa-gesa, gitu ya. Apa fungsinya refleksi? Menyadari, melihat apa sih manfaatnya, apa sih yang saya dapatkan.
Kalau begitu, kalau misalnya itu sama-sama bikin gak nyaman, apa sih yang lebih baik gitu ya? Nah, refleksi ini penting agar anak memperoleh pelajaran yang lebih dalam, lebih bermakna bagi dirinya, sehingga bukan cuma berhenti bertengkar saja.